Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Selamat pagi anak-anak. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang nilai mata uang. Nah, materi ini ada di buku tema 3 kelas 2. Oke, di pelajaran hari ini, Miss Dian akan menyampaikan materi melalui video YouTube ini ya. Anak-anak silakan menyimak dan memperhatikan. Nanti setelah kalian menyimak video ini, di akhir pelajaran, Miss Dian akan membagikan share tugas melalui grup WA yang harus kalian kerjakan. Dan untuk waktu luring besok, anak-anak besok kan ada luring ya. Nah, untuk waktu luring besok, anak-anak silakan membuat kelompok berisi 2 orang untuk bermain peran. Bagaimana caranya, Miss? Nah, nanti ikuti terus videonya ya. Oke. Sebelum Miss Dian mulai pelajarannya, Miss Dian ingin bertanya, apakah anak-anak mengenal uang? Apakah pernah memegang uang? Nah, uang berapa saja yang kalian tahu? Ayo coba. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai mata uang dan jenis-jenisnya. Oke, kita mulai ya. Nilai mata uang. Nah, materi kita hari ini yang pertama yaitu nanti kita akan belajar tentang jenis-jenis uang. Lalu yang kedua nanti ada nilai uang kertas, ketiga nilai uang logam, dan keempat kesetaraan nilai uang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita mulai dari jenis uang. Oke, jenis uang itu ada 3 anak-anak. Apa saja? Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal itu apa? Uang kartal itu uang cash, uang langsung. Contohnya seperti ini. Jadi ada uang kertas dan ada uang logam. Ini yang biasanya anak-anak ketahui ya. Biasanya yang sering kalian jumpai ya uang kartal ini. Oke, yang kedua itu ada uang giral. Uang giral itu bentuknya seperti cek atau kartu debit ATM. Nah, itu disebut uang giral. Lalu yang ketiga, ini yang baru-baru ini ada, itu disebut uang digital. Uang digital contohnya seperti ada OVO, ada GoPay, Dana, ShopeePay, Link Saja, dan macam-macam lainnya. Oke, coba kita sekarang masuk ke nilai uang kertas. Nah, di sini ada macam-macam uang kertas ya. Yang pertama, di sana ada uang Rp1.000. Nah, Rp1.000 itu yang berwarna kuning paling bawah ya. Lalu di sebelahnya ada uang Rp2.000. Rp2.000
Berikutnya di atasnya ada uang Rp5.000. Itu 5, nolnya 3 ya. Oke. Lanjut ada Rp10.000. Kalau 10.000 itu nolnya ada 4 ya. Rp10.000 yang berwarna ungu ya. Lalu berikutnya ada uang yang berwarna hijau Rp20.000. Itu nolnya juga ada 4 ya. Oke, berikutnya sebelahnya yang berwarna biru ada Rp50.000. Itu juga sama 4. Nah, yang ini yang Rp75.000 yang atas itu yang uang baru ya. Uang yang beberapa bulan lalu baru diluncurkan. Nah, yang terakhir ada uang Rp100.000. Itu nolnya ada 5. Oke. Nah, di antara uang-uang kertas ini kira-kira mana yang lebih sering kalian temui? Bagus. Yang paling sering yang biasanya yang bawah ya. Nah, sekarang Miss Yen coba bertanya. Di antara beberapa uang kertas ini, nilai yang paling kecil ada di nilai uang berapa? Ayo. Benar, nilai yang paling kecil ada di nilai uang Rp1.000. Nah, sekarang kalau yang nilai paling besar ada di uang nilai berapa? Bagus sekali. Uang yang paling besar berada di nilai uang Rp100.000. Oke, kita lanjut ke nilai uang logam. Nah, nilai uang logam ini lebih sedikit daripada yang uang kertas. Jadi di sini hanya ada 4. Yang pertama itu ada yang berjumlah Rp100. Jadi nolnya 2 ya. Lalu Rp200, Rp500 dan Rp1.000. Nah, ini macam-macam jenis uang yang kita pelajari untuk siswa kelas 2. Jadi yang kita pelajari adalah uang kartal, uang cash. Jadi uang kertas dan uang logam. Oke, sekarang coba kita lanjutkan ke bagian kesetaraan nilai uang. Nah, di kesetaraan nilai uang ini nanti kita akan mencoba membandingkan nilai uangnya ya. Bentar. Nah, coba kalian lihat di sini ini ada uang Rp200. Kira-kira nilai uang berapa yang setara? Setara itu artinya sama ya. Nilainya dengan uang Rp200. Misalnya kamu ada uang Rp200 ini. Kira-kira kalau mau menukarkan dengan nilai yang sama, kira-kira uang berapa ya? Nah, uang yang setara adalah uang Rp100. Berapa jumlahnya? Bila jumlahnya ada 2. Dikalikan 2. Kalau jumlahnya uangnya ada 2, 100 dan 100, maka jumlahnya sama dengan Rp200 ini. Nah, itulah yang dinamakan kesetaraan uang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana kalau dengan yang ini? Rp1.000. Kalau Rp1.000 berarti kira-kira yang setara dengan ini uang berapa saja? Misalnya ada uang Rp100, kira-kira harus berapa dia agar menjadi Rp1.000?
dia harus ada 10 koin. Bila ada uang 10 koin 100 rupiah, maka setara dengan 1000 rupiah. Ada juga yang 200 rupiah. Kalau 200 rupiah, maka dia membutuhkan 5 koin. Sedangkan kalau uangnya 500, butuh berapa koinnya? 2 koin. Maka ini akan setara dengan nilai uang 1000 rupiah. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada uang 5.000 rupiah. Kira-kira uang yang setara dengan 5.000 rupiah berapa? Nah, yang setara adalah uang, misalnya uangnya 1.000 rupiah. Kira-kira butuh berapa lembar untuk bisa menjadi 5.000 rupiah? Dibutuhkan 5 lembar. Atau bisa juga 2.000 rupiah 2 lembar ditambah 1.000 rupiah 1 lembar. Maka ini akan menjadi 5.000 rupiah. Ya kan? 2.000 ada 2 lembar berarti 4.000 ditambahkan 1.000 maka menjadi 5.000. Nah, ini ada uang 20.000. Oke. Bila uang 20.000 itu nilai setaranya ada bisa misalnya uangnya 5.000. Kalau 5.000 butuh berapa biar jadi 20.000? Dibutuhkan 4 lembar. Kalau uangnya 10.000 butuh berapa lembar? 2 lembar. Seperti ini ya. Nah, nanti anak-anak silakan mengerjakan tugas yang Miss Dian berikan. Seperti ini contohnya. Nah, lembar kerja siswanya tes formatif 1, nanti ditulis nama kalian, lalu kelas. Nah, yang pertama ini ada tulislah nilai mata uang kertas di bawah ini dan urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Jadi nanti kalian menuliskan, ditulis diejakan ya. Misalnya ini uangnya nilainya berapa. Nanti kalian tulis. Lalu setelah itu kalian urutkan dari beberapa uang kertas ini, kira-kira yang paling kecil yang mana, diurutkan dari yang paling kecil ke yang terbesar. Bisa? Nah, ini juga sama untuk yang kedua. Tulislah nilai mata uang logam di bawah ini dan urutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Caranya sama, nanti kalian menuliskan nilai uangnya, lalu diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Nah, yang ketiga, carilah nilai uang yang setara dengan gambar berikut beserta jumlahnya. Nah, ini contohnya ada uang 10.000. Ini setara dengan uang berapa?
sebanyak titik-titik lembar. Kira-kira berapa uangnya dan lembarannya ada berapa yang setara dengan 10.000? 50.000, 5.000, 100.000, 200, dan 1.000 rupiah. Nah, ini nanti anak-anak silakan mengerjakan tugasnya ya. Lalu besok untuk luringnya, nanti anak-anak silakan membuat kelompok yang terdiri dari 2 orang. Nanti anak-anak akan menyiapkan uang kertas dan uang logam mainan. Jadi nanti anak-anak bermain peran, jadi ada yang menukarkan uang, ada yang memberi tukaran uang. Misalnya, Miss Dian mau menukar uang 10.000. Kira-kira uang yang setara dengan 10.000 itu berapa? Nanti teman yang lainnya akan memberikan uang yang setara. Seperti itu ya, nanti tugasnya untuk luring. Oke, sampai di sini dulu. Ini untuk tugasnya. Nah, kira-kira anak-anak mengertikah untuk materi hari ini? Bila ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan ya. Nah, untuk kesimpulan materi hari ini, materi uang, nanti ini ada uang dibagi menjadi 3 ya. Tadi ada uang kartal, uang giral, dan uang digital. Sedangkan yang kalian pelajari itu hanya yang uang kartal saja. Uang kartal itu ada uang kertas dan uang logam. Masing-masing itu memiliki nilai uangnya sendiri-sendiri. Ada yang paling kecil sampai yang terbesar. Oke. Untuk pelajaran hari ini Miss Dian akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu. Semoga pelajaran hari ini bisa diserap dengan baik ya. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Sampai jumpa besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.